Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita masih di tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya di pembelajaran kedua. Pada siang hari suhu udara panas, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Nah, anak-anak, coba kalian keluar teras di malam hari melihat kondisi bulan. Saat bulan purnama, pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi bulan? Coba amati gambar berikut. Anak-anak, mari kita melihat fakta sains. Ternyata bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, namun cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Sekarang coba amati gambar berikut. Bagaimana bulan bisa berbentuk seperti itu? Ya, untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video berikut ini. Seperti inilah salah satu posisi antara matahari, bulan, dan bumi. Ya, pernahkah kalian melihat bulan pada malam hari? Bulan melakukan 3 gerakan. Yang pertama yaitu berotasi pada sumbunya, kemudian berevolusi mengelilingi bumi, dan bersama-sama dengan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Benda ini merupakan benda yang paling terang dan paling sering disebut di langit malam. Tapi, jika kalian ingin menghabiskan banyak waktu, kalian akan melihat bahwa bulan tidak pernah sama dari satu malam ke malam berikutnya. Inilah yang disebut dengan fase. Artinya bahwa kemunculan bulan memiliki sedikit perubahan bentuk di setiap malamnya. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita perlu membahas tentang cara bumi dan bulan bergerak bersama di luar angkasa. Bulan mengorbit terhadap bumi, seperti halnya bumi mengorbit terhadap matahari. Tetapi, bumi memerlukan waktu sekitar 365 hari untuk satu kali mengelilingi matahari, atau disebut dengan 1 tahun. Sementara bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari untuk satu kali mengelilingi bumi, atau sekitar 1 bulan. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar pengukuran 1 bulan, yaitu waktu yang diperlukan bulan untuk menyelesaikan 1 kali mengelilingi bumi. Sebenarnya bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Cahaya bulan hanya bisa muncul menerangi langit malam karena cahaya dari matahari mengenai bulan dan kemudian dipantulkan. Hal ini disebabkan karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Revolusi bulan menyebabkan bulan memiliki penampakan yang berbeda. Sesuai kedudukannya terhadap matahari dan bumi, penampakan bulan dapat berbentuk bulan mati atau bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Dan beginilah pergerakan bulan yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kenampakan bulan atau fase-fase bulan jika dilihat dari bumi. Dimulai dari bulan mati, kemudian bulan akan nampak menjadi bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama, kembali menjadi bulan cembung,
bulan separuh, menuju ke bulan sabit pekan terakhir, hingga ke posisi semula, sehingga kembali ke bulan baru atau bulan mati. Pernahkah kalian mengamati terjadinya pasang surut air laut? Nah, pasang surut air laut adalah peristiwa alami yang terjadi karena pengaruh dari gravitasi bulan. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, bagian permukaan bumi yang dekat dengan bulan akan mengalami pasang air laut, sementara bagian permukaan lainnya akan mengalami surut. Perhatikan gambar. Pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka akan menyebabkan terjadinya pasang purnama atau pasang surut maksimal. Sementara pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada garis tegak lurus akan menyebabkan pasang berbani atau pasang surut terendah. Pasang purnama atau pasang surut maksimal terjadi 2 kali dalam 1 bulan, yaitu terjadi pada saat fase bulan purnama dan bulan mati atau bulan baru. Begitu juga dengan pasang berbani atau pasang surut terendah yang juga terjadi 2 kali dalam 1 bulan. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, sekarang Ya, Masya Allah ya anak-anak, ya kita sudah melihat bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta ini, termasuk perputaran bulan, bumi, dan matahari. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan. Mari kita membaca satu teks yang berjudul Ayo Mengenal Bulan. Ya, bacalah dengan teknik memindai. Dalam teknik memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, coba kalian praktekkan dengan cara membaca teks yang berjudul Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Ya, baik anak-anak, ya setelah kalian membaca teks yang ada, sekarang tuliskan informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki meja berikut. Ya, gagasan utama apa yang kalian dapatkan dari teks di atas, kemudian tuliskan apa informasi yang kalian dapatkan. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Dalam melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu memiliki tantangan yang berbeda. Ketika kita melakukan kegiatan sendiri, maka semuanya berdasarkan kemauan kita sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok, maka kita harus memperhitungkan orang lain dan kita harus bisa bekerja sama serta berkolaborasi dengan orang lain. Dalam kegiatan tarian pun seperti itu, ada tarian yang dilakukan secara sendiri atau mandiri, ada pula yang dilakukan secara berkelompok. Ya, berikut ada beberapa contoh tari yang dilakukan secara berkelompok, diantaranya yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, ya ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, kemudian ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan ada tari Gantar dari Kalimantan Timur. Ya, silakan diamati dan dibaca informasi tentang tari-tarian tersebut. Ya, berdasarkan informasi yang kalian peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, ya buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tari-tari tersebut. Ya, misalnya tari tersebut dari mana, kemudian dimainkan berapa orang, ya, kemudian apa properti yang digunakan.
Ya, baik anak-anak, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan dan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, tentu kita selalu mengingatkan bahwasanya salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan semakin taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, seperti sholat, mengaji, berbakti kepada orang tua, ya, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, seperti berantem atau memukul teman, kemudian ya termasuk juga ya minum minuman keras, ya, mencuri dan sebagainya. Ya, baik anak-anak, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.